Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah sepatut dan sewajarnya kita untuk selalu bersyukur, ini dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, serta kita pergunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa perubahan pada peradaban kehidupan umat manusia dari zaman tidak beradab menjadi zaman beradab, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh keilmuan yang hadir pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba membuat video untuk pertemuan ke-10, yaitu dengan judul Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Nah, Islam adalah sebuah ajaran atau agama yang penganutnya untuk hari ini, ya, untuk seluruh dunia itu mencapai yang pertama, ya. Jadi begitu banyak sekali, ya. Dan di Indonesia hampir 80% penganutnya adalah beragama Islam. Artinya apa? Kemajuan teknologi, modernisasi yang hadir hari ini tidak lepas akan memberi efek atau dampak kepada umat Islam. Nah, sebenarnya kemajuan juga modernisasi yang hadir pada hari ini tidak lepas dari ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali teks-teks Al-Quran, ya, yang normatif, yang tekstual itu dikembangkan oleh para ilmuwan, para filosof Islam pada masa itu, ya, menjadi sebuah kerangka teori. Dari teori itu dilakukan riset, akhirnya terjadilah pengembangan kehidupan atau pengembangan teknologi yang hadir pada hari ini. Sebenarnya cikal bakal terjadinya perkembangan teknologi itu ya tidak lain adalah dari perkembangan Islam itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui pada masa kejayaan Islam, pada masa keemasan Islam, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ya, Islam menguasai beberapa penjuru dunia, ya, menguasai berbagai lini kehidupan, ya, seperti itu, baik dalam filsafat, bahasa, kedokteran, astronomi, ya, dan lain sebagainya, itu Islam menguasai. Nah, pada hari ini, ya, di kita di Indonesia misalnya secara khusus, ya, modernisasi itu memiliki dampak, ya, karena Islam itu adalah umat terbesar di Indonesia, maka yang menjadi dampaknya juga adalah umat Islam itu sendiri. Ya, manakala umat Islam itu tidak atau lari daripada ajaran Islam itu sendiri. Ya, pengertian, ya, nah, yang pertama kita lihat dari modernisasi itu dari definisinya dulu misalnya kan. Nah, definisi modernisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah modern atau terbaru. Diartikan sebagai cara berpikir, cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti hari ini, ya, dengan kemajuan teknologi, walaupun kita dalam masa pandemi corona hari ini, ya, kita tetap bisa melangsungkan perkuliahan, ya. Salah satu medianya adalah ya, kita pembuatan Zoom seperti ini. Ya, kita lakukan pembuatan Zoom, kita lakukan perkuliahan dengan menggunakan Zoom meeting, ya, dan video seperti ini. Ini adalah efek atau manfaat dari modernisasi, ya, Jadi karena kondisi kita hari ini, maka berpikirlah para ilmuwan bagaimana supaya pendidikan tetap berjalan, ya, pekerjaan tetap berjalan, ya. Dibuatlah, ya, sebuah aplikasi yang bisa kita nikmati hari ini, ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, setidaknya ini bisa menjadi sarana kita untuk bersilaturahmi, sarana kita untuk menghubungkan kita, ya, seperti itu. Nah, sementara istilah modern sebagai suatu paham gerakan modernisme diartikan sebagai gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran moderat filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, secara spesifik lagi bahwasanya
Ini adalah sebuah gerakan ya, yang bertujuan membuat yang dulunya secara tradisional sekarang menjadi secara modern, ya enggak? Pada hari ini kita bisa lihat di berbagai penjuru, ya enggak? Tidak ada lagi akunting perbankan itu yang menggunakan ledger, catatan besar, buku kas besar, kas kecil, tidak ada lagi. Ya enggak? Transaksi penjualan, jual beli sekarang tidak usah lagi menggunakan kalkulator menghitungnya. Tidak usah lagi karyawannya itu untuk menghafal berapa harga-harganya. Ya enggak? Tapi sekarang ini sangat dimudahkan dengan yang namanya sistem. Ya enggak? Tinggal sekali scan, udah selesai. Tahu harganya, tersimpan aktif, tersimpan rapi di dalam komputer. Ya enggak? Nah, itu adalah sebuah gerakan untuk memodernisasi, untuk memodernkan yang tadinya tradisional, yang tadinya catatan, yang tadinya menggunakan mesin hitung, sekarang tidak lagi. Ya enggak? Nah, dengan demikian, modernisme adalah sebuah gerakan yang bergerak secara aktif untuk melumpuhkan prinsip-prinsip keagamaan agar tunduk kepada nilai-nilai kemodernan Barat. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ya, khususnya umat Islam yang mana ya, modernisasi atau kemodernan yang hadir hari ini ya, membawa efek yang sangat luar biasa, baik dalam hal pergaulan, ya, dalam hal makanan, dalam hal pakaian, gitu. Nah, pergulatan Islam dan modernitas merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh kaum muslimin dewasa ini. Secara historis atau sejarah, proses modernisasi di dunia muslim sebenarnya sudah berlangsung lama, tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuatan politik merosot tajam pada abad ke-18 Masehi. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonialisasi, tetapi lebih dari itu, mereka juga membawa misi untuk menancapkan mega proyek yang disebut dengan modernisasi, berupa paket besar dari Barat yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Nah, akibat modernisasi yang kadang-kadang terlihat sengaja dipaksakan itu telah menimbulkan kontradiksi-kontradiksi di dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Itu ya. Nah, manusia berperan sebagai ibadullah dan khalifatullah fil ardh dan bagaimana mewujudkannya ya, agar segala yang kita lakukan bisa dikategorikan ke dalam ibadah kepada Allah SWT. Paling tidak ada beberapa kriteria yang harus kita pahami. Yang pertama, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Keikhlasan merupakan salah satu kunci bagi diterimanya suatu amal oleh Allah SWT, dan ini akan berdampak sangat positif bagi manusia yang melaksanakan suatu amal, karena meskipun apa yang harus dilaksanakan itu berat, tapi ia tidak merasakannya sebagai suatu yang berat, apalagi amal yang memang sudah ringan. Sebaliknya, tanpa keikhlasan, amal yang ringan sekalipun akan terasa menjadi berat, apalagi yang amal yang jelas-jelas berat untuk dilaksanakan, itu akan menjadi amal yang terasa sangat berat untuk mengamalkannya. Jadi pengembangan teknologi ya kaitannya dengan ilmu di sini ya, hendaknya kita memiliki semangat yang ikhlas ya untuk menuntut ilmu sehingga kita dapat mengikuti daripada perkembangan teknologi yang hari ini hadir. Bagaimana teman-teman yang hari ini ya kuliah di Institut Sains dan Bisnis ya ISB At-Tabalughur ini memiliki peluang yang sangat besar untuk memajukan dunia teknologi informasi ya seperti yang hadir pada hari ini. Namun itu semua ya tidak lain ya kita harus ikhlas ya, untuk mencapai puncak kejayaan kita, untuk mencapai mewujudkan cita-cita kita. Hendaknya kita barengi dengan landasi dengan keikhlasan yang tinggi ya, gitu. Melakukan segala sesuatu dengan tujuan mengharap ridha Allah SWT, dan ini akan membuat manusia hanya punya satu kepentingan, yaitu ridha Allah. Di tengah era globalisasi saat ini, kemodernan saat ini, terjadilah perubahan perilaku pada kehidupan manusia, ya, di mana orientasi hidup manusia saat ini adalah materialistik. Ya, segala sesuatunya diukur dengan materi, dengan uang. Kejayaan seseorang diukur dengan uang. Kehormatan seseorang diukur dengan uang. Padahal, ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang paling bertakwa. Ya, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah. Ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Lebih lagi derajatnya yang paling tinggi adalah manusia yang memiliki pengetahuan,
manusia yang memiliki ketakwaan dan pengetahuan beberapa derajat itu Allah muliakan. Dan ini menjadi tantangan buat kita umat Islam untuk memiliki pengetahuan. Di era kemodernan yang hadir hari ini, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan, dituntut memiliki ilmu, karena Allah akan menjunjung tinggi, karena Allah akan menghargai kita, gitu. Ya, nah maka hendaknya segala sesuatu yang kita tujuan itu hidup adalah untuk mencari keridhaan Allah. Bila ini yang terjadi, maka upaya menegakkan kebaikan dan kebenaran tidak akan menghadapi kesulitan, terutama kesulitan dari dalam diri sebagai penegaknya. Hal ini karena hambatan-hambatan itu sering terjadi karena manusia memiliki kepentingan-kepentingan lain yang justru bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di tengah era modernisasi saat ini, yang ada globalisasi saat ini, di tengah tekanan kehidupan yang hadir pada hari ini, tidak membuat orang terkadang lupa dengan orientasi atau tujuan hidupnya. Sebenarnya tujuan hidup manusia adalah bagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah di sini konteksnya umum. Ibadah itu konteksnya umum, banyak. Nah, di ibadah ada yang ibadah mahdoh, ada yang ibadah ghairu mahdoh. Nah, salah satu ibadah ghairu mahdoh ini adalah kita berusaha sebagaimana bisanya supaya kita tidak menjadi korban dari modernisasi, yaitu dengan kita meningkatkan pengetahuan kita. Itu adalah ibadah ghairu mahdoh yang dampaknya sangat luar biasa sekali ya pada kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, ibadah mahdoh. Nah, kalau ibadah mahdoh kita tidak bisa mengganggu-gugat ya, karena ibadah itu telah ditentukan rukun syaratnya. Tapi yang tidak ditentukan oleh rukun dan syarat ini yang bisa membuat kita lebih meningkatkan potensi diri kita. Nah, melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah. Manakala seorang muslim telah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah, maka tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan ini yang membuat perjalanan hidup manusia menjadi sesuatu yang menyenangkan. Artinya apa? Kita ikuti aja rule atau jalan yang telah Allah tentukan. Nggak usah neko-neko. Ya, Allah telah menurunkan kepada kita Al-Quran. Nabiullah telah meninggalkan kepada kita yang namanya Sunnatullah. Itu adalah dua perkara yang sangat luar biasa, yang apabila kita pegang teguh, maka akan menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang apabila kedua hal itu kita pegang, maka dia akan membuat hidup kita menjadi bahagia. Yaitu Al-Quran dan Sunnatullah. Tujuan diturunkannya Al-Quran, tujuan dari ditinggalkannya Sunnah Rasul sebenarnya adalah untuk manusia itu sendiri, untuk kita itu sendiri, ya. Tidak akan menambah kemuliaan Allah manakala seluruh manusia di makhluk di muka bumi ini taat, dan tidak akan mengurangi kemuliaan Allah manakala seluruh makhluk di muka bumi ini tidak taat kepada Allah. Maka Allah telah menuntun kita dengan ajarannya Al-Quran dan hadis, ya, mari kita ikuti, kita jadikan itu sebagai panutan, kita tempatkan mereka dua pusaka itu di depan, maka insya Allah dua pusaka itu akan membimbing kita ke jalan yang baik. Namun apabila kedua pusaka itu kita letakkan di belakang, maka ia akan menendang kita ke dalam lembah api neraka. Nah, bagaimana Islam menangkap kemajuan zaman? Kemajuan zaman yang hari ini hadir sebenarnya memberikan peluang yang sangat luar biasa kepada umat Islam. Umat Islam memiliki peluang yang sangat besar dengan kemajuan ini untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, Islam di tengah kemodernan ini bisa mempengaruhkan manfaat dari kemajuan ini, misalnya untuk penyebaran dakwah. Pada hari ini umat Islam diberikan kemudahan seperti yang kita hadir hari ini. Kita diberi kemudahan untuk berdakwah atau melanjutkan perkuliahan. Kita diberi dengan kemudahan untuk mendengar tausiah Ustaz Abdul Somad misalnya melalui streaming, melalui WA, melalui Facebook dan melalui YouTube dan sebagainya. Itu adalah kemudahan yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik, yang bisa memberikan menambah potensi atau wawasan kita. Nah,
umat Islam ya memiliki peluang yang sangat besar sekali dalam bidang ekonomi